menerobos pagi-pagi yang gelap ini, yang dingin ini untuk sujud kepadanya, kecuali yang benar-benar telah kuat imannya. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan berdoa kepada orang yang masih kuat iman kita, sehingga kita bisa menerobos seperti ini, datang ke masjid ini bersujud kepadanya. Ini tidak lebih tidak bukan untuk bekal kita masing-masing nanti di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana siang kemarin juga telah disampaikan, dan karena ini ternyata sangat penting sekali. Tidak semua kita yang datang pagi ini sholat berjamaah kemari yang dapat pahala. Kenapa demikian? Karena tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Orang yang berniat yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak berniat, maka dia hanya akan mendapatkan dunia saja. Jadi alhamdulillah, semoga pagi ini Allah beri kita pahala yang sempurna, pahala sholat seakan-akan semalam penuh, kemudian disehatkan badan kita, disehatkan jiwa kita, dan mudah-mudahan hari ini akan lebih banyak, akan lebih baik dari hari yang kemarin, baik ibadah ataupun kebaikan kita sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau telah mencontohkan bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga beliau memang paling banyak ujian untuknya, paling berat ujian untuknya. Tetapi karena beliau ikhlasnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginannya, usahanya untuk mencari ridho Allah itu benar-benar kuat, benar-benar tinggi, dan selalu meminta kepada Allah untuk bisa ikhlas. Maka bagaimanapun tekanan, bagaimanapun caci maki, bagaimanapun kesulitan hidup yang dilewatinya, dia bisa beribadah, dia bisa bermuamalah, dia bisa menjadikan dirinya patut dicontoh oleh kita manusia. Semuanya adalah karena usaha keras, walaupun di sisi lain dia memang dibimbing, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang selalu kita coba dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mudah-mudahan dengan usaha keras kita, dengan niat yang benar-benar tulus dan ikhlas, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa lolos, bisa selamat, dan beruntung nanti ketika kita mesti pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kalau mungkin agak kurang lupa jadwal. Jadi walaupun demikian, untuk mengulang-ulang kaji, kita tengok kembali surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, demi waktu yang berputar. Ternyata tidak selalu kita beruntung. Mungkin potong kita bisa sholat asar, tapi berjamaah. Ini sholat maghrib mungkin kita tidak bisa sholat ke masjid. Mungkin kita sholat sendiri. Harus tahu dulu, harus ada dalilnya, harus joli dalilnya. Kalau tidak, minimal kita punya contoh yang jelas. Kalau tidak tahu hadisnya, tidak tahu ayatnya, mungkin ulama. Atau hari ini, kalau kita Ustaz Ilham di Kota Mentu mau jadi betul-betul sadar, betul-betul cemas. Coba tunjukkan ke kita kini. Kita nyoba ke kita pagi malam-malam ketika itu. Coba tunjukkan hari ini ulama Tanjung Bonai, siapa ulama Tanjung Bonai. Itulah
kamu harus tampil memberikan ceramah mungkin, tetapi hafal ayat, hafalan hadisnya sangat sedikit. Itulah kekurangan kita hari ini. Itulah kesulitan kita hari ini. Sehingga di tengah masyarakat antara adat jo agama itu pokoknya karena hafalan adat banyak ditampilkan di tengah masyarakat. Hafalan agama karena kurang penerapan, karena tidak ada ulama panutan, sehingga pengamal di tengah masyarakat itu sulit, berat. Contohnya pemodel uang. Maksudnya kita lancar. Bahkan kita alhamdulillah informasi ke ibu yang tak sempat datang tapi persiapan koperasi itu mendatangkan dari Koperindatam untuk persiapan koperasi syariah, koperasi yang benar-benar menerapkan sistem sesuai dengan agama kita, transaksi ekonomi yang sesuai dengan agama kita. Otang telah dijelaskan oleh Ibu Afrina menurut Koperindatam. Jadi langkah-langkah itu, yang pertama sosialisasi yang dilakukan Otang. Mungkin dalam hari Sabtu besok mungkin ada rapat persiapan untuk pendirian koperasi syariah. Di koperasi syariah itu betul-betul dituntut kejujuran. Di sekolah waktu mohon maaf ke ibu ketika itu metok itu, kamu memang itu jujur dari hati terdalam, mencolek di lingkungan kita, di tengah masyarakat kita. Sulit, jujur itu sangat sulit. Paling sulit, jujur itu sulit. Nah disinilah kita belajar jujur. Isiko di Mosojiko. Kalau di Mosojiko tidak dia jujur, maka di balai tidak jujur itu biasa. Di kantor tidak jujur itu biasa. Di sekolah itu tidak jujur biasa. Sekolah di rumah Allah, orangnya bisa jujur. Nah inilah. Semuanya memang dari masjid. Dari masjid mulainya. Ketika kalau jujur dari masjid, nanti kita ada ekonomi koperasi syariah. Ada ibu-ibu yang meminjam. Padahal buktinya ada untuk bayar utang. Tapi karena kejujuran sudah gugur, sudah hilang lama, sehingga perlu bahasa utang dari bapak itu. Bahwa utang itu kalau kamu bayar itu bodoh. Itu yang banyak yang terjadi di tengah masyarakat. Padahal dikatakan oleh Allah, wal asri, demi masa kamu merugi. Ilal ladzina amanu, kecuali orang yang benar-benar beriman. Kalau mau utang bayu, ada kini gua sedang mau utang, ada pembayu dulu. Nah itu masih banyak di tengah masyarakat. Dah mau bayu utang, disikut dilatih. Bisa jadi mungkin karena koperasi di tempat lain, belum di masjid. Mudah-mudahan di masjid nanti siapa yang utang, ada pembayunya bayu, ibu jadwal waktu membayu utang bayu. Kalau kurang di sekolah diminta balik, ya Allah, iko magang punya langit, bang punya bumi, iko masih yang diambil sendiri, masih terasuh berat ujian. Ketika kita kesulitan, minta kepada Allah. Minta sekali kalau dia gil, minta 2 kali kalau dia gil, minta 3 kali kalau dia gil, minta taruh. Allah berjanji, ud'uni fashtaji berlaku. Mintalah kepadaku, aku pasti. Tak pernah Allah janji, aku pasti memberi. Tapi benar-benar meminta, jelas-jelas apa yang diminta. Jadi iman itu ditanya risiko. Ketika iman lah kuat risiko, walaupun sebanyak yang kuat imannya, itu akan mempengaruhi masyarakat nanti. Kalau kuat iman kita sebanyak di masyarakat nanti mau jorong, itu akan berpengaruh besar nanti ke tengah masyarakat yang lain. Karena sebanyak kita jujur, sebanyak kita kuat iman, yakin kepada Allah, maka itu akan berpengaruh memberi cahaya kepada yang lain, sehingga nanti akan mendatangkan kemana bersama-sama. Jadi Allah katakan, ini pertukaran detik per detik engkau dipastikan akan merugi. Ilal ladzina amanu, kecuali yang benar-benar yakin kepada Allah. Bahwa datang ke masjid karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh itu sedang salat subuh. Jadi yang pertama memang iman. Termasuk meramaikan masjid itu kan dikatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi
memang antara pertanyaan dan realita serta usaha hanya kata Allah. Tak semua orang sering kamu sampaikan lah itu di Mojorongko nembaki 2 kakak. Ternyata memang tidak semua yang akan bisa datang 5 kali semalam kemarin. Minimal malam saja akan berjamaah kemarin, tidak akan semua. Kecuali yang 602 kakak itu benar-benar beriman. Kalau sudah beriman pasti datang kembali. Nah, membina iman itulah. Membina iman itu perlu mobilisasi, perlu dipesokon, perlu dikerahkan. Kadang-kadang ini datang itu belum karena imannya, tapi karena dikerahkan, diwajibkan di Pak Jorongnya, diwajibkan di mamanya, diwajibkan di datuknya, diwajibkan di Pak Wali datang ke masaji ini. Yang pertama itu karena diwajibkan dulu. Kemudian risiko dilayani dengan pengajian-pengajian, dengan diskusi-diskusi. Petang di Tenyangkoci itu, Kodapik dan pelajaran sholat itu yang khusus. Kami Pak Kowe ini cara takbir itu kadang-kadang awak adalah biasa takbir mudahkan memahami. Takbir tinggi bau model kok, tinggi bau model kok. Rukuk itu jelas model itu perlu contoh. Kadang-kadang dengan ceramah aja belum menyentuh, belum memahami. Tapi perlu contoh. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Kemudian tidak akan datang kemari setelah risikonya tidak nyaman. Ceramah tak joli nyokong ikunya, tak joli arahnya, tak tahu dikumpul ngomongnya begini, alhamdulillah wesi lah harum, lapi lah harum, alhamdulillah berosia tak susah. Itu membuat nyaman orang datang kemari. Jadi iman untuk datang kemari, untuk melayani sampai di sini, risiko tapi gitu pahala 27 derajat bahkan lebih. Tetapi untuk mensyukuri nikmat Allah itu untuk di dunia saja mungkin sudah habis. Coba ibu konsentrasi sebentar. Bila ibu sadar bahwa setelah mata dibuka ternyata masih melihat. Bila kita sadar. Setelah kita buka mata, kita picak ini ya, ternyata masih melihat. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Mak tahu ketika kita cepicang mata ibu semontel dipicang mata, ternyata sangat besar yang tidak kita sadari. Nah, dengan ibadah-ibadah kita saja itu belum memadai. Maka Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq. Mengajak kepada kebaikan. Ada kesempatan diaji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita kalau pikiran negatif itu orang nak nyomong datang sama ini. Laponi ceramah aku alhamdulillah lah 30 kali. Fazul Hamdi ketika itu terconang. Itu luar biasa Ustaz, luar biasa Pak. Kami sampaikan ketika itu wirid kita kini lah 30 kali seminggu. Luar biasa. 30 kali wirid seminggu. Yang datang kok itu je leh. Kok itu je. Lembaga tambahnya ada apa? Iman itu yang meningkat. Iman itu meningkatnya dakwah itu tidak akan berkembang. Nabi sengaja mengutus wahai Muaz, wahai ke negeri Yaman. Diutus ke situ sampai kayaknya Allah Tuhan yang akan disembah itu Allah. Kalau masyarakat itu mau menyembah Allah, maka suruhnya sholat, ajarkannya sholat. Jadi memang dakwah. Kalau tidak dilakukan dakwah, maka tidak akan berkembang agama ini. Bagaimanapun dakwah itu bisa dilihat mimbar. Kok ibu di rumah jago anak enak bela subuh bela itu dakwah. Enak jago bela subuh pulang jago dan yang disiram bawah itu dakwah. Mali-mali gendong bayi itu dakwah. Suami ada yang tak mau datang kemari masih mali-mali dah apa ya dah. Dengan berbagai macam cara berdakwah itu diuji kita. Mengajak orang ke jalan Allah tidak mudah Bapak Ibu. Ada panduan dalam surat An-Nahl. Ud'uni ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau yang pintar itu jadi pasu-pasu.
Uang tahu juga kamu jangan dipasu-pasu. Kalau ini dipasu makin melawan. Jadi lah dia awak boleh tulis. Lama mau belajar. Yang kenapa ada? Dia kenapa ada? Ilmu itu kalau tidak diamalkan, maka bagaikan kayu tidak berbuah. Kita nanti di dalam akhir itu butuh pahala. Ilmu kok memang memberikan pahala, tapi kalau tidak diamalkan maka ilmu tidak akan bermanfaat, tidak akan membuahkan pahala. Jadi dengan hikmah, orang yang minta dengan hikmah. Kadang-kadang kita mesti berdialog, berkomunikasi, adu argumen kadang-kadang. Orang itu tahu lagi tapi tidak tahu mana orang. Kalau itu perlu dialog. Ada yang memang perlu diojen. Lawan 60 tahun sembahyang, tapi alhamdulillah tidak jam roti sampai kini. Apa arti alhamdulillah? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah ta'ala. Tak tahu itu arti alhamdulillah. Hafal, tapi tidak tahu apa arti alhamdulillah. Terjemahan itu memudahkan kita untuk khusyuk dalam sholat. Sudah sholat minta dipuji je lah. Padahal di dalam sholat lagi kalau gini sholat subuh kok 2 kali nyokecian ke Allah. Segala puji itu milik Engkau ya Allah. Tapi sudah sholat kok nak dipuji dia orang datang jadi. Tak ada pujian, tak ada komen jempol dalam WA, tak datang dia. Dan disanjung juga tak melakukan kebaikan. Padahal setiap sholatnya katakan alhamdulillah. Pujian itu hanya untuk Allah. Dan di luar itu merealisasikan. Jadi perlu kita tahu arti minimal bacaan sholat kita. Karena ketika kita tahu artinya, kita akan bisa merealisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Tidak dipuji oleh orang lain atau dipuji, kami akan tetap beribadah mencari ridho-Mu ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebanyak pun nikmat Engkau, ternyata sampai kini kamu menggerak-gerakkan lidah kau masih keluar suara. Kalau sempat dalam menggerak-gerakkan lidah kau, ternyata suara tidak bisa keluar. Kalau dibituan ya Allah, itu nikmat yang luar biasa, nikmat Allah yang sangat besar. Maliki yaumiddin, Engkau lah yang berkuasa di hari kiamat itu. Engkau penguasanya, tidak ada yang lain. Maka di situ dilatihan orang yang akan datang ke masjid itu adalah tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Digolang dia sia-sia datang ke masjid ini, datang juga atau dia datang ke masjid, Allah nanti akan melindunginya. Jadi itu mari kita ajak sebisa kita dengan ilmu kita yang ada, mari kita ajak berjamaah kemari. Dengan dakwah itulah nanti orang akan ramai kemari. Di kami yang suruh yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Yang mau contohkan bukan untuk yang mudah-mudahan jauh dari situ yang mudah-mudahan. Sebenarnya pada jadi sosok ini. Tapi mungkin dalam rangka memberi contoh, mungkin kamu cukup. Atau seperti sekete, kamu boleh kau pak, wah. Kami di Masjid Raya Bonai mengajak bapak ibu untuk sholat berjamaah. Minimal sholat 5 kali semalam dulu. Kalau ganggu memang namanya perlu data itu tuh. Uang ada sebelum bayangan saya komplek hati, agak jarang sembahyang baik. Itu didekati. Itu pendataan tuh. Cuma bahasanya mungkin. Kalau pendataan kok bahasa mungkin kalau tinggi itu terlalu ekstrim mungkin. Nah itu kadang-kadang. Tetapi pada akhirnya kita butuh data. Berdakwah itu butuh data. Kalau ada data maka akan salah alamat nanti. Nah, dan sembahyang lah. Sembahyang 5 kali semalam pagi tahu. Lalu kita mengajak memang kita akhirnya kita gembira. Satu ketika sembahyang lah. Baju sembahyang lah. Jadi bersama-sama seperti itu. Sering menyampaikan, tapi mungkin itu yang disampaikan malam petang itu pengurus belum bisa melayani jamaah kau dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kas itu nanti bersama-sama ada kesepakatan kita arahkan untuk mensejahterakan jamaah. Karena yang mau sampaikan itu alhamdulillah yang ini Pak Karim kita mohon maaf ya secara umum manajemennya alhamdulillah sudah kesejahteraannya sudah lumayan alhamdulillah. Kalau ustaz-ustaz kita alhamdulillah kamu ceramah diaki jamu. Kalau diaki kamu boleh pergi kau. Kamu mungkin ke orang-orang yang
lebih baik daripada onta merah. Kalau kini mungkin otua atau Pajero tuan 1,8 miliar tuh tua tuh. Si Oto itu lebih baik sembahyang bukan gara-gara awal, tapi kecil punya sembahyang dan diamboda, sembahyang hanya karena Allah saja. Jangan karena ingin diambil puji, jangan gara-gara sembahyanglah karena Allah saja. Nah, jadi pahala itu ditambah dengan pahala orang yang taat gara-gara kita, itulah nantinya akan memudahkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengajak tuh, kadang-kadang orang melawan, apalagi kalau kita datang ke kondisi orang sedang minum. Nah, baca mengajak. Kalau hanya matabli itu kalau kelebihan. Dia datang kian bawa apa? Ini kalau sembahyang ibu, ayat itu sholat. Sembahyang memang joleh lah dia kalau dah sembahyang lela lapor dia sembahyang orang. Ini di pondok ingat. Jadi ada sembahyang jadi orang banyak berbutuh macam-macam lah. Kaum ini kawan. Maka di ujungnya dikatakan oleh Allah, wa tawasau bis sabr. Berwasiatlah dengan sabar. Lama dakwah itu membutuhkan waktu lama. Maksudnya kita anggaran 7 miliar biaya kegiatan itu, kami hitung potong Januari itu baru sekitar 158 juta untuk setahun. Kalau ditambah nanti 158 juta setahun, kita membangun 1,3 miliar ya, berarti boleh Pak, 2,3 miliar ya. Biaya bangunan 2,3 miliar setahun. Biaya dakwah baru 157 juta. Jadi memang masih jauh biaya meramaikan dibanding Jawa, biaya pembangunan. Kamu kini kalau sering saya sampaikan, kalau dulu masih Jogokarya nomor 1, ini nomor Masjid Al-Falah namanya. Nyobuin Pak dapur umum. Jadi siapa saja yang datang ke masjid itu bisa makan. Ada kelaparan uang gelandangan, uang musafir. Siapa saja yang datang ke masjid mau ingin makan, ada yang memasakkan nasi di masjid itu. Jadi datang itu memang terpenuhi kebutuhannya. Yang kayu, yang banyak dunia kok. Aku mandi makan saya kini mungkin 5 juta ini tips. Yang kelaparan, yang kesulitan, aku tidak ada pakai itu, kita uang banyak. Pakai kamu untuk pulang. Setiap hari, dia kan pergi bekerja, atau ada teh. Kalau di situ teh jahe dia. Ada petugas 24 jam yang membuat teh jahe. Jadi siapa saja yang datang ke masjid mau minum teh silakan. Jaga kalian kalau sampai kini itu tidak bisa menghabiskan kas. Semakin dilanjut ke masyarakat semakin banyak datang. Tidak bisa dihabiskan kasnya karena dana itu memanglah mengalir deras. Pak cara mobil kecil ini kami dia pasal inilah mulai gagal. Pak cara mobil kecil di bawah ini kan ada sedang bangun masjid sampai gitu. Dulu kita wirid pomonya sekali sebulan. Itu agak pikir-pikir gitu, termasuk pakai donatur untuk honor dulu. Kini kita mau wirid 3 kali sepekan itu tak jadi kasan. Tak jadi kasan. Karena ini rumah Allah, itulah buktinya ternyata itu rumah Allah yang membiayai itu Allah. Dia mau melayani masyarakat sikon, sobuilah kebutuhan dan laksanakanlah pasti datang. Nah inilah dakwah Bapak Ibu. Mudah-mudahan bersama Mas Iko betul-betul jadi ikon pemimpin kita lagi direncanakan untuk bangunan dan dicarikan nomor 1 di Indonesia untuk isi. Nah itulah kita lagi bersama-sama. Mudah-mudahan yang usaha kita terbaik mari kita berikan kemari dan jangan karena siapapun, tapi hanya karena Allah saja. Mudah-mudahan kita berusaha di sini bersama-sama menyumbang kemari bersama-sama berada di tenaga ilmu yang bisa kita sumbangkan dan itu niatkan jangan lupa berniat melakukan itu ya Allah hanya mencari ridho ya Allah. Mudah-mudahan itu akan membangkit semangat kita untuk beramal, selalu membangkit semangat kita berdakwah dan mudah-mudahan kita bisa memelihara keikhlasan kita. Keikhlasan hanya karena Allah saja. Dan kalau tidak ada pemberian dari sini, maka dari Allah yakinlah pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Allah yang orang yang tidak akan merugi. Orang yang benar imannya, orang yang mau beramal soleh dan yang mengajak tapi melakukan, kemudian sambil itu dia mengajak yang lain, karena yang mengajak itu ada yang komplain, ada yang tidak setuju, maka bersabarlah. Sabar. Insyaallah innallaha ma'as-sabirin.
Bapak Ibu sidang yang berbahagia, mudah-mudahan koperasi kita segera terbentuk dan mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Kalau kita yang punya kelebihan harta, titip kasih kok. Kalau yang meminjam nanti kena kesulitan, maka jujurlah. Mari kita berlatih jujur. Ketika kita lapangkan orang lain. Ketika kita sempit, bisa mengadu main. Itulah yang akan membuat masyarakat nanti makmur. Mudah-mudahan koperasi itu membantu solusi ekonomi kita supaya kita boleh musim pandemi ini, dan mudah-mudahan ridho Allah akan tercurah banyak ke negeri kita sehingga jadilah negeri kita kondaknya baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal. Demikian bahasa kita bagi Ibu Bapak yang lahat, menyelamatkan kita di padang mahsyar, menyelamatkan kita di siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga dengan selamat. Amin ya rabbal. Banyak terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.